Pihak Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK blak-blakan mengakui gagal dalam menangani kasus korupsi di Indonesia. Hal itu disampaikan Alex saat menghadiri rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR RI pada Senin 1 Juli 2024. Kegagalan itu menurut KPK karena tidak adanya kerjasama yang baik antara stakeholder yang harusnya menangani kasus korupsi. Dia mencontohkan kesulitan saat menangani kasus pemberantasan korupsi yang melibatkan pihak penegak hukum seperti jaksa dan polisi. Berikut ini penuturan lengkapnya. Hukum, kemudian ada kemudahan berbisnis dan lain. Ada 8 indeks dalam EPK itu dan tidak semuanya itu menjadi domain KPK. Ya, artinya Pak, dari satu sisi, ya upaya-upaya untuk pemberantasan korupsi ya tidak dilakukan atau tidak diikuti oleh lembaga-lembaga yang lain. Ini yang kami potret sekalian ya. Tidak ada perubahan mindset kelembagaan maupun secara individual ya, integritas terutama integritas kelembagaan dan integritas pribadi tidak banyak berubah ya, tidak banyak berubah. Jadi bahkan boleh saya sampaikan juga ya, beberapa tahun terakhir ada yang menyampaikan kondisinya ini kembali lagi sebelum reformasi atau ya parahnya seperti itu gitu kan. Orang menjadi tidak takut lagi ya melakukan korupsi dan risiko korupsi itu sangat rendah Bapak sekalian. Risiko korupsi itu sangat rendah. Ketahuannya itu kecil sekali kemungkinannya. Tidak seperti kalau investasi high risk high income. Kalau korupsi itu risikonya rendah, tapi untuk mendapatkan penghasilan tinggi gampang. Belum lagi ketika ketahuan masih banyak cara untuk bisa lolos. Kita tahu semua bagaimana tadi disebutkan ada beberapa case yang menyebutkan pihak-pihak tertentu ternyata juga tidak lanjut juga. Ini problem kelembagaan, ada 3 lembaga dan koordinasi supervisi ini sampai sekarang boleh dikatakan tidak berjalan dengan baik. Beberapa waktu yang lalu saya, Pak Nawawi, Pak Gufron dan Pak Rudi serta Pak Didik Deputi Pendidikan Deputi Kursup ke Menko Polhukam menghadap Pak. Kita melaporkan, bukan melaporkan, bertemu dengan Menko Polhukam Pak Hadi, kita sampaikan problem koordinasi supervisi. Kita sampaikan ini tidak berjalan dengan baik dan kami memohon Menko Polhukam itu untuk memfasilitasi. Bapak Menko Polhukam mengundang dari pihak kejaksaan dan kepolisian, kami diundang. Karena KPK kan bukan di bawah koordinasi Menko Polhukam, jadi kami diundang. Khusus bicara terkait dengan korupsi secara periodik. 3 bulan lah atau 4 bulan sekali lah. Khusus bicara terkait korupsi dan bagaimana koordinasi supervisi KPK dengan kejaksaan dan kepolisian. Apa kendala-kendala dalam penanganan korupsi? Itu yang kami sampaikan. Ya, 3 bulan yang lalu, tapi sampai sekarang juga belum ada tindak lanjutnya. Ya mudah-mudahan nanti ke depan seperti itu mekanismenya. Terus kalau kami yang harus ya turun mengundang, ego sektoral itu masih ada. Pas kalau itu saya pikir dilakukan oleh Menko Polhukam dengan mengundang kejaksaan, polisi, dan kami juga diundang khusus membicarakan korupsi secara periodik. Apa kendala yang dihadapi masing-masing pihak terkait koordinasi dan lain sebagainya. Menyangkut juga kebijakan ke depan seperti apa mungkin bisa dibicarakan di forum itu. Bapak sekalian, kemudian kalau terkait dengan regulasi, ya kemarin Pak Bambang menyampaikan ya kemungkinan ada revisi Undang-Undang KPK. Ya baik-baik saja Pak, karena memang di dalam Undang-Undang KPK masih ada hal-hal yang perlu ditegaskan lagi, taruhlah misalnya terkait peran Dewas seperti apa. Sampai sekarang tupoksi Dewas itu ya kami masih di dalam undang-undang seperti apa dan praktiknya seperti apa. Saya melihat Bapak sekalian, peran Dewas sekarang ini bersinggungan dengan peran inspektorat. Ya, Dewas itu sangat detail. Dia bisa langsung memerintahkan struktural KPK hanya pemberitahuan ke pimpinan. Jadi kadang saya berseloroh, KPK periode ini dipimpin oleh 10 orang. 5 pimpinan dan 5 Dewas. Karena Dewas bisa meminta pada pejabat-pejabat di KPK itu tanpa atau hanya sekedar pemberitahuan ke pimpinan, gitu kan. Tidak melalui pimpinan, tetapi surat langsung ke masing-masing kedeputian, ya. Kemudian pemberitahuan suratnya ke pimpinan, kan begitu. Nah, artinya apa? Ya kalau cara kerjanya seperti ini, ya mereka bisa memerintahkan kan berarti, memerintahkan kepada suratan dan ya pimpinan hanya sekedar diberitahu apa usaha kami, apakah kami akan melarang.
Sebetulnya kami tidak pernah membatasi, kami tidak pernah melarang. Ya. Hanya saja sebetulnya perlu ada pengaturan bahwa setiap permintaan dari Dewas itu harus melalui pimpinan, dan sedangkan nanti kemudian pimpinan yang akan meneruskan ke pejabat-pejabat yang berkepentingan. Tapi itu tidak, bahkan Dewas juga sampai turun ke lapangan, saya sampaikan tadi detail, jadi tidak semata-mata terkait dengan urusannya kebijakan dan lain sebagainya atau evaluasi kinerja secara tengah tahunan atau tahunan, tetapi sampai ke detail, detail ya. Itu yang saat ini berjalan ya. Jadi jangan kita membayangkan Dewas itu seolah-olah komisioner BUMN yang mungkin tidak harus setiap hari datang, hanya kalau ada isu-isu yang sifatnya strategis, tidak. Jadi mereka aktif ya, bahkan di dalam Perdewasnya mereka bisa menindaklanjuti dugaan kode etik itu berdasarkan temuan, artinya temuan Dewas. Ya kalau temuan berarti kan harus dicari Pak, supaya ketemu, kan begitu kan. Tidak sekedar kalau di undang-undang berdasarkan laporan masyarakat, tetapi berdasarkan juga temuan, ya temuan Dewas. Nah ini makanya beberapa informasi yang entah siapa, saya yakin dari dalam KPK sendiri terkait percakapan pimpinan yang bocor keluar kemudian sampai Dewas. Saya itu 5 kali Pak dilaporkan Dewas, ya alhamdulillah kan sejauh ini nggak terbukti Pak. Tetapi kan udah ramai duluan Pak. Terakhir saya diisukan bahkan sampai di sidang, saya diduga meminta pupuk ya ke Menteri SIL untuk kampung saya gitu kan. Ya saya sih nggak masalah Pak, saya sampaikan bukan saya, kan itu kan. Jadi Bapak sekalian, itu beberapa hal yang terkait ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.